Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi mata kuliah matematika SMP. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi. Kali ini materi transformasi akan dibahas oleh kelompok 4 dengan anggota yang pertama Fahrul Sidik Bastian dengan NPM 20130211024, Helga Farica dengan NPM 20130211032, Rahma Dwi Azhari dengan NPM 20130211044, ada Miftahul Jannah dengan NPM 20130211048, dan yang terakhir Dea Nurul Faizah dengan NPM 20130211052. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.5, menjelaskan transformasi geometri, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.5 menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama ada refleksi, yaitu pencerminan. Nah, mungkin pada pengen tahu nih, apa itu refleksi? Kita lihat dulu pada gambar di samping. Nah, kita ketika melihat foto bangunan di samping, kita akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Nah, perhatikan setiap titik dari bangunan asli di atas air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangan pada air. Jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Nah, bayangan dari bangunan tersebut pada air dikenal dengan refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Nah, sekarang masuk nih pada pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Perhatikan gambar di bawah berikut. Nah, pada gambar, jika segitiga ABC dicerminkan terhadap garis AC, maka semua titik yang berada di depan garis AC mempunyai bayangan yang terletak di belakang garis AC. Sementara itu, semua titik yang berada tepat pada garis AC akan tetap letaknya. Titik-titik seperti itu disebut titik tetap atau titik invarian. Kemudian kita masuk pada refleksi terhadap garis. Yang A yaitu bayangan suatu titik. Pada gambar I atau 1 atau I1 di samping ini menunjukkan refleksi atau pencerminan. Titik P terhadap cermin atau garis AB dengan titik P aksen sebagai bayangan dari titik P. Gambar 2 atau I2 menunjukkan bentuk situasi abstrak dari situasi semi konkret pada gambar I1. Berdasarkan gambar tersebut dapat diperoleh sifat-sifat yang terdapat pada refleksi atau pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik asal P terhadap cermin garis AB sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin garis tersebut. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya yaitu PP aksen tegak lurus terhadap cermin atau garis AB. Dengan demikian, untuk menentukan bayangan suatu titik
Pada refleksi terhadap garis dapat ditentukan berdasarkan kedua sifat di atas. Pada refleksi tersebut, titik P dipetakan ke P atau ditulis P dengan tanda panah ke kanan P aksen. Selanjutnya yaitu contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Titik A terletak di luar garis PQ. Gambarlah bayangan dari titik A bila direfleksikan terhadap garis PQ. Nah, kita jawab langkah-langkah menggambar bayangan titik A sebagai berikut. Yang pertama, dari titik A buatlah garis AM yang tegak lurus terhadap PQ dengan menggunakan penggaris siku. Kemudian yang kedua, perpanjanglah garis AM sampai A aksen dengan panjang AM sama dengan M aksen. Titik A aksen adalah bayangan dari titik A pada refleksi terhadap garis PQ. B. Bayangan suatu garis. Garis AB pada gambar 1 direfleksikan terhadap garis KL. Bayangan garis AB pada refleksi tersebut dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan bayangan titik A, yaitu A aksen, dan bayangan titik B, yaitu B aksen, seperti ditunjukkan pada gambar kedua. Yang kedua, menghubungkan titik A aksen dengan titik B aksen, seperti pada gambar 3. Garis A aksen B aksen pada gambar 3 merupakan bayangan dari garis AB pada refleksi terhadap refleksi garis KL. Dengan demikian, setiap titik pada garis AB dipetakan ke titik-titik pada garis A aksen B aksen dan sebaliknya. Pada refleksi garis AB terhadap garis KL, terdapat hubungan-hubungan berikut. Titik A menjadi titik A aksen, titik B menjadi titik B aksen, maka garis AB menjadi garis A aksen B aksen. Jadi panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Garis A aksen tegak lurus garis KL dan garis B aksen tegak lurus garis KL, maka garis A aksen sejajar dengan garis B aksen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika sebarang garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen dan garis A aksen sejajar dengan B aksen. Refleksi terhadap bidang koordinat. A. Refleksi terhadap sumbu koordinat. Gambar di samping menunjukkan refleksi titik A dan B terhadap sumbu-sumbu koordinat. Titik A aksen dan B aksen adalah bayangan titik A dan B pada refleksi terhadap sumbu X, sedangkan titik A double aksen dan B double aksen adalah bayangan titik A dan B pada refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu X diperoleh titik A 4,2 menjadi titik A aksen 4,-2 dan titik B min 6,-4 menjadi titik B aksen min 6,4. Jadi titik B A, B menjadi titik B aksen A, min B. Refleksi terhadap sumbu Y diperoleh titik A 4,2 menjadi titik A double aksen min 4,2 dan titik B min 6,-4 menjadi titik B double aksen 6,-4. Jadi titik P A, B menjadi titik P double aksen min A, B. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada refleksi titik P A, B terhadap sumbu X, maka titik P A, B menjadi titik P aksen A, min B. Pada refleksi titik P A, B terhadap sumbu Y, maka titik P A, B menjadi titik P double aksen min A, B. Contoh soal, tentukan bayangan titik P min 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi pada sumbu Y, maka titik P A, B menjadi titik P aksen min A, B atau koordinat Y tidak berubah, sehingga titik P min 12,25 menjadi titik P min 12,25. Jadi bayangan titik P min 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y adalah titik P aksen 12,25. B. Refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Gambar di samping menunjukkan refleksi titik P A, B terhadap garis dengan persamaan X sama dengan H. Oleh karena koordinat Y titik P dan koordinat Y titik P aksen adalah sama, yaitu H, maka bayangan dari titik P A, B pada refleksi tersebut dapat dinyatakan dengan P aksen P, B.
koordinat X titik P aksen dapat ditentukan dengan mencari cara hubungan antara nilai P terhadap A dan H dengan cara berikut. A P aksen sama dengan AB ditambah BP aksen sama dengan AB ditambah PB dengan PB sama dengan BP aksen. P sama dengan H ditambah H min A sama dengan 2H min A. Dengan demikian, pada refleksi terhadap garis X sama dengan H diperoleh titik P A, B menjadi titik P aksen 2H min A, B. Untuk menentukan bayangan titik P A, B pada refleksi terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan H dapat ditentukan dengan cara seperti sebelumnya, di mana koordinat X titik P dan P aksen adalah sama, yaitu A. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa pada refleksi garis Y sama dengan H diperoleh rumus berikut. Titik P A, B menjadi titik P aksen A, 2H min B. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada refleksi titik P A, B terhadap garis X sama dengan H, maka titik P A, B menjadi titik P aksen 2H min A, B. Pada refleksi titik P A, B terhadap garis Y sama dengan H, maka titik P A, B menjadi titik P aksen A, 2H min B. Contoh soal, titik Q aksen 9,-18 adalah bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat titik Q. Jawab, titik Q A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Sesuai dengan rumus sebelumnya, jika titik P A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik P A, B berubah menjadi titik P aksen A, 2H min B, atau koordinat Y yang berubah. Maka dapat kita simpulkan nilai A sama dengan 9. Lalu kita akan mencari nilai B, yaitu 2 dikali 4 dikurang B sama dengan min 18. 8 dikurang B sama dengan min 18. Min B sama dengan min 18 dikurang 8 sama dengan min 26. Maka nilai B sama dengan 26. Jadi koordinat titik Q adalah A, B sama dengan 9,26. C. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Perhatikan gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan refleksi titik A dan B terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Titik A aksen adalah bayangan titik A pada refleksi tersebut dan titik B aksen adalah bayangan titik B. Dengan demikian, pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y diperoleh titik A 5,2 berubah menjadi titik A aksen 2,5 dan titik B min 5,3 berubah menjadi titik B aksen 3,5. Jadi titik P A, B berubah menjadi titik P aksen B, A atau apsis dan ordinat dipertukarkan. Selanjutnya, gambar 2 menunjukkan refleksi titik C dan D terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y. Titik C aksen dan D aksen berturut-turut adalah bayangan titik C dan D pada refleksi tersebut. Dengan demikian, pada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y, diperoleh titik C 3,6 berubah menjadi titik C aksen min 6,3 dan titik D 4,1 berubah menjadi titik D aksen 1,4. Jadi titik P A, B berubah menjadi titik P aksen min B, min A. Tanda berlawanan, apsis dan ordinat dipertukarkan. Refleksi pada bidang koordinat. Contoh soal, tentukan koordinat bayangan titik S 12,-7 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan X. Jawab, titik P A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P aksen A, B. Kemudian kita masukkan tadi yang titik yang kita punya, S sama dengan 12,-7. Maka S 12,-7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka menjadi S aksen min 7,12. Jadi, bayangan titik S 12,-7 pada refleksi tersebut adalah S aksen min 7,12. Materi selanjutnya adalah translasi atau pergeseran. Pengertian translasi. Perhatikan gambar di samping.
Gambar di samping menunjukkan seorang anak sedang bermain perosotan. Panjang landasan perosotan tersebut adalah 4 meter. Ia meluncur mulai dari bagian atas perosotan sampai ke bawah dengan kemiringan atau arah mengikuti permukaan landasan perosotan. Dari situasi tersebut, dapatkah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut? Dan bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan bangun ABCD yang terletak pada bidang beta digeser sampai menempati bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan jarak yang sama dan juga arah yang sama. Perpindahan seperti itu dapat diwakili oleh ruas garis berarah. Misalnya ruas garis berarah PQ. Dibaca ruas garis berarah PQ. Panjang PQ menyatakan jarak atau besar perpindahan, sedangkan arah panah menunjukkan arah perpindahan. Jadi, translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang yang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Notasi translasi dengan pasangan bilangan. Suatu translasi selain dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan dengan X sebagai komponen mendatar atau horizontal dan Y sebagai komponen tegak atau vertikal. Perhatikan gambar di samping. Mewakili translasi artinya translasi tersebut memindahkan titik pada bidang dengan tahapan berikut. Pada gambar dapat kita lihat yaitu 7 satuan ke kanan positif dan 4 satuan ke atas positif juga. 7 dan 4 adalah komponen translasi dengan 7 sebagai komponen pertama dan 4 sebagai komponen kedua. Dari uraian di atas diperoleh bahwa untuk menentukan komponen suatu translasi harus dimulai dari titik awal, kemudian dilakukan pergeseran mendatar atau horizontal, dan dilanjutkan dengan pergeseran tegak atau vertikal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa translasi A, B memindahkan titik dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, A satuan mendatar ke kanan jika A positif, atau A satuan ke kiri jika negatif. Dan yang kedua, B satuan tegak ke atas jika B positif dan B satuan ke bawah jika B negatif. Selanjutnya yaitu koordinasi bayangan. Gambar di samping menunjukkan titik A min 6,5 digeser 10 satuan ke kanan. Kemudian digeser lagi 8 satuan ke bawah. Situasi tersebut dalam translasi dapat dinyatakan bahwa titik A min 6,5 ditranslasikan dengan 10 min 8 menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Sehingga diperoleh hubungan berikut. X aksen sama dengan min 6 ditambah 10 sama dengan 4. Dan Y aksen sama dengan 5 ditambah min 8 sama dengan min 3. Untuk mempermudah pemahaman, situasi tersebut dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut. Titik A min 6,5 ditranslasikan dengan 10 min 8, maka akan menghasilkan A aksen min 6 ditambah 10, 5 ditambah min 8, maka A aksen adalah 4, min 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bayangan titik A, X, Y pada translasi A, B adalah A aksen X ditambah A, Y ditambah B. 2. Translasi berurutan. Perhatikan gambar di samping. Ruas garis berarah AB mewakili translasi 81 dan ruas garis berarah BC mewakili translasi 26.
Gambar di samping menunjukkan translasi ruas garis berarah AB dilanjutkan dengan ruas garis berarah BC menghasilkan ruas garis AC yaitu 10, 7. Kalimat ruas garis berarah AB dilanjutkan dengan ruas garis berarah BC menghasilkan ruas garis AC dapat ditulis dengan ruas garis berarah AB circled plus ruas garis berarah BC sama dengan ruas garis AC. Hubungan komponen ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah BC terhadap komponen ruas garis AC dapat dinyatakan sebagai berikut. Ruas garis berarah AB circled plus ruas garis berarah BC mewakili 8, 1 circle plus 26 sama dengan 10, 7 sama dengan 8 tambah 2, 1 ditambah 6. Bentuk di atas menunjukkan bahwa komponen ruas garis AC diperoleh dengan menjumlahkan komponen-komponen yang seletak dari komponen ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah BC. Oleh karena itu, simbol operasi circle plus dapat diganti dengan simbol plus. 8, 1 circle plus 26 sama dengan 10, 7 dapat ditulis menjadi 8, 1 ditambah 2, 6 sama dengan 10, 7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dua translasi berurutan A, B, dan C, D berlaku A, B ditambah C, D sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Contoh soal diketahui koordinat titik P adalah 4,-1. Oleh karena translasi 2A diperoleh bayangan titik P yaitu P aksen min 2A, min 4. Tentukan nilai A. Pembahasan T sama dengan 2A, maka P 4,-1 ditranslasikan menjadi P aksen min 2A, min 4. P aksen min 2, min 4 sama dengan P aksen 2 ditambah 4, A ditambah min 1. P aksen min 2A, min 4 sama dengan P aksen 6, A dikurang 1. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa min 2A itu sama dengan 6. Di sini kita mencari A. Jadi A sama dengan 6 dibagi min 2. A sama dengan min 3. Jadi nilai A adalah min 3. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Pengertian rotasi. Coba perhatikan roda yang berputar pada gambar 3.3 di samping. Roda tersebut dapat diputar searah jarum jam seperti yang terlihat pada gambar 3.3b. Atau dapat diputar berlawanan arah jarum jam seperti yang terlihat pada gambar 3.3c. Gerakan putaran roda merupakan salah satu contoh dari rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Pada gambar di samping, besar sudut POP1 sama dengan 30 derajat dan besar sudut POP2 sama dengan 50 derajat. Rotasi atau perputaran sejauh 30 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, memetakan titik P ke titik P1, sementara itu rotasi sejauh 50 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, memindahkan titik P ke titik P2. Selanjutnya, rotasi yang arahnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam disebut arah positif. Sedangkan yang searah dengan arah perputaran jarum jam disebut arah negatif. Suatu rotasi atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh unsur-unsur berikut. Yang pertama, pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut atau jarak rotasi. Dan yang ketiga, arah rotasi. Dapat searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif.
Jika searah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada gambar tersebut, garis AB dirotasikan negatif 40 derajat dengan pusat O, menghasilkan bayangan yaitu garis A aksen B aksen. Nah, itu kan negatif 40 derajat berarti arahnya searah dengan perputaran jarum jam. Pada rotasi tersebut, A dipetakan menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan AB menjadi A aksen B aksen. Sehingga diperoleh yang pertama, panjang AB sama dengan A aksen B aksen. Yang kedua, segitiga OAB kongruen dengan segitiga OA aksen B aksen. Yang ketiga, titik O adalah titik invarian atau tetap. Pada rotasi dengan sembarang sudut putar terdapat sifat berikut. Yang pertama, sebuah garis sama panjang dengan bayangannya. Yang kedua, sebuah bangun kongruen atau sama dan sebangun dengan bayangannya. Rotasi pada bidang kartesius. Yang A, rotasi negatif 90 derajat. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan rotasi negatif 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 yang memetakan titik C ke C aksen dan titik D ke D aksen. Nah, pada gambar dapat kita lihat negatif 90 derajat berarti kita rotasikan sebesar 90 derajat dengan arah perputarannya searah dengan arah perputaran jarum jam. Pada rotasi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Titik C 6,4 dipetakan menjadi C aksen 4, negatif 6. Titik D negatif 4, negatif 5 dipetakan menjadi D aksen negatif 5,4. Jadi P A, B dipetakan menjadi P aksen B, negatif A. A dan B pada titik P aksen bertukar tempat dan A menjadi negatif A atau berlawanan. Untuk setiap rotasi negatif 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, maka P A, B menjadi P aksen B, negatif A. Dengan catatan, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar P derajat dapat ditulis O, P derajat. B. Rotasi 90 derajat. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 yang memetakan titik A ke A aksen dan titik B ke B aksen. Dapat kita lihat pada gambar bahwa titik tersebut kita rotasikan sebesar 90 derajat dengan arahnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Pada rotasi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Titik A 6,3 dipetakan menjadi A aksen negatif 3,6. Titik B negatif 5, negatif 4 dipetakan menjadi B aksen 4, negatif 5. Jadi P A, B dipetakan menjadi P aksen negatif B, A. B dan A pada titik P aksen bertukar tempat dan B menjadi negatif B atau berlawanan. Untuk setiap rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, maka P A, B menjadi P aksen negatif B, A. C. Rotasi 180 derajat. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi pangkal koordinat. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa titik-titik tersebut kita rotasi sebesar 180 derajat dengan arah rotasinya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Pada rotasi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Titik M 5,3 dipetakan menjadi M aksen negatif 5, negatif 3. Titik N 4, negatif 5 dipetakan menjadi N aksen negatif 4,5. Jadi P A, B dipetakan menjadi P aksen negatif A, negatif B. A dan B pada titik P aksen tidak bertukar tempat dan A maupun B menjadi berlawanan tanda. Untuk setiap rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, maka P
A, B menjadi P aksen negatif A, negatif B. Dengan catatan, untuk rotasi dengan sudut negatif 180 derajat, akan diperoleh hasil yang sama dengan rotasi 180 derajat. Materi selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian. Pengertian dilatasi. Pada gambar di samping merupakan proyektor O yang berfungsi dapat memperbesar segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen pada tampilan layar. Sehingga besar segitiga A aksen, B aksen, C aksen menjadi 3 kali segitiga ABC. Dengan demikian, terdapat hubungan berikut. A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan 3. Dan OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 3. Pada dilihat gambar 4.21. Oleh karena segitiga ABC diperbesar menjadi 3 kali pada tampilan di layar, maka 3 merupakan segala pembesaran dari O sebagai pusat pembesaran. Kemudian pada bentuk perbandingan tersebut, OA aksen per OA sama dengan 3, maka dapat disimpulkan OA aksen sama dengan 3 dikali OA. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh OB aksen sama dengan 3 dikali OB, dan OC aksen sama dengan 3 dikali OC. Kemudian dapat kita simpulkan untuk memperbesar suatu bangun menjadi 3 kali ukuran pemula atau semula dapat dilakukan dengan cara berikut. Atau dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memilih sembarang letak titik pusat pembesaran O. Kedua, membuat garis OA aksen yang panjangnya 3 kali OA, yaitu pembesaran 3 kali. Memperbesar atau memperkecil bangun disebut dilatasi atau perkalian bangun, karena setiap sisi pada bangun tersebut dikalikan dengan suatu bilangan tertentu yang disebut faktor skala. Kemudian dilambangkan dengan K, dan pada dilatasi setiap titik P dipetakan ke titik P aksen sehingga garis OP aksen sama dengan K garis OP. Dengan O sebagai pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Faktor skala yaitu panjang dari pusat dilatasi ke titik hasil P dibagi jarak dari pusat dilatasi ke titik asal P. Kemudian dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O dan faktor skala K dapat dinyatakan sebagai notasi O, K. Selanjutnya adalah faktor skala. Faktor skala positif. Pada dilatasi dengan pusat O yang memetakan dari P ke P aksen, hubungan antara garis OP dan garis OP aksen dapat dinyatakan dalam bentuk garis OP aksen sama dengan K garis OP, dengan K sebagai faktor skala. Pada gambar 4.22 dapat dilihat pada tampilan layar di samping menunjukkan panjang garis OP aksen sama dengan 4 kali garis OP, di mana garis OP dan garis OP aksen sama arahnya. Berarti hubungan antara garis OP dan garis OP aksen dapat dinyatakan dalam bentuk
garis OP aksen sama dengan 4 garis OP. Dengan 4 sebagai faktor skala, dan pada gambar 4.22 pada layar menunjukkan garis OQ aksen sama dengan 1/4 garis OQ. Maka dengan demikian faktor skalanya adalah 1/4. Selanjutnya B, yaitu faktor skala negatif. Perhatikan pada gambar 4.23 pada layar di samping bahwa panjang garis OR aksen sama dengan 2 dikali garis OR. Tetapi garis OR dan garis OR aksen berlawanan arah. Maka untuk mengatasi hal itu, hubungan antara garis OR dan garis OR aksen dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda simbol negatif, yaitu garis OR aksen sama dengan -2 garis OR, dengan -2 sebagai faktor skala. Pada gambar 4.23 pada layar, garis OS dan garis OS aksen berlawanan arahnya, di mana panjang garis OS aksen sama dengan 3/2 garis OS. Maka dapat kita simpulkan bahwa dapat dinyatakan garis OS aksen sama dengan -3/2 garis OS aksen. Maka faktor skalanya adalah -3/2. Kemudian selanjutnya pada dilatasi yang memetakan titik P ke titik P aksen dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K, maka berlaku. Yang pertama, jika K positif atau K lebih dari 0, maka garis OP dan OP aksen sama arahnya, dengan K sebagai faktor skala. Yang kedua, jika K negatif atau K kurang dari 0, maka garis OP dan garis OP aksen berlawanan arahnya dengan K sebagai faktor skala. Selanjutnya, dilatasi pada bidang koordinat. Pada gambar di samping, yaitu pada gambar 4.24, menunjukkan garis AB dengan titik A atau koordinat titik A 6,4 dan koordinat titik B min 4,2 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 1/2. Maka menghasilkan bayangan A aksen 9,6 dan B aksen min 6,3. Dengan demikian diperoleh hubungan-hubungan berikut. Titik A 6,4 dan O, 1/2 dan A aksen 9,6 sama dengan A aksen 6 dikali 1/2, 4 dikali 1/2. Dan titik B min 4,2, 0,1/2, B aksen min 6,3 sama dengan B aksen min 4 dikali 11, 2 dikali 11. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik P, A, B didilatasikan, maka menjadi P aksen A dikali K, B dikali K. Selanjutnya, pada gambar 4.24 juga menunjukkan bahwa garis AB jika didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 1/2 menghasilkan bayangan A aksen min 9,6 dan B aksen 6,3. Sehingga diperoleh hubungan berikut bahwa titik A 6,4 dan
O, min 1, 1/2, A aksen min 9, min 6 sama dengan A aksen 6 dikali negatif 1, 4 dikali negatif 1. Kemudian pada titik B, min 4,2 dan 0, min 1, 1/2, B aksen 6, min 3 sama dengan B aksen min 4 dikali min 1, 1/2, 2 dikali min 1, 1/2. Jadi titik P pada AB jika didilatasikan dengan O, K, maka dapat dihasilkan P aksen A dikali K, B dikali K. Dengan demikian dapat disimpulkan pada dilatasi dengan pusat O 0,0 dapat disimpulkan faktor skala K dengan K positif maupun negatif berlaku rumus berikut. P A, B didilatasikan O, K, maka didapatkan P aksen A dikali K, B dikali K. Selanjutnya contoh soal. Pada dilatasi O, 3, bayangan dari jajar genjang ABCD adalah jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka tentukan hubungan luas kedua jajar genjang tersebut. Jawab, luas jajar genjang ABCD sama dengan alas dikali tinggi sama dengan alasnya 3 dikali tingginya 2, maka sama dengan 6 satuan luas. Maka luas jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan alas dikali tinggi sama dengan alas 9 dikali tinggi jajar genjang 6 sama dengan 54 satuan luas. Jadi luas jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan 9 dikali luas jajar genjang ABCD, di mana 9 merupakan kuadrat dari faktor skala pada dilatasi tersebut, yaitu 3 kuadrat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun kritik mengenai makalah ataupun PPT, silakan didiskusikan pada forum Piklas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.